Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman guru SDN Maringan Daya 3, khususnya kepada CGP Ibu Nia Tun. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Ilahi Robbi. Berkat rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang ini, di tempat yang penuh barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa pula marilah kita panjatkan sholawat beserta salam kehadirat Rasulullah SAW yang telah menerangi dunia ini dengan iman dan ilmu. Bapak Ibu guru SDN Maringan Daya 3, izinkanlah kami mewakili Bapak Kepala Sekolah yang berhalangan hadir untuk memberikan sambutan sekap berseri tentang pelaksanaan seminar diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan ke-9, yaitu Ibu Niatun SPD. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan telah menyempatkan waktunya kepada Bapak Ibu SDN Maringan Daya 3 di tengah-tengah kesibukannya untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Dalam hal kegiatan ini kami sangat mendukung pelaksanaan PGP atau program guru putra ini
umumnya dan khususnya di acara diseminasi budaya positif ini yang diprakarsai oleh Ibu Niatun. Harapan kami semoga pertama acara ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Kemudian yang kedua, semoga setelah pelaksanaan diseminasi ini ada bekas yang baik yang ditinggalkan dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita, kehidupan seorang guru baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karenanya kami juga berharap untuk teman-teman dapat menyusul, terutama mengikuti PGP ini ya, program guru penggerak, mungkin di angkatan berikutnya, sehingga sekolah kita seluruhnya akan menjadi guru penggerak. Menurut Pak Kabid Ketenagaan kemarin ya, minimal setiap sekolah itu harus ada 2 GP. Nah ini kita SDN Marengan Daya 3 masih berproses, sementara 1 yang berproses dalam menjadi GP, yaitu di angkatan ke-9 ini. Mudah-mudahan nanti di angkatan-angkatan selanjutnya teman-teman yang lain menyusul, termasuk saya pribadi. Doa terbaik untuk Ibu Niatun, semoga dapat melaksanakan acara ini dengan tuntas, selesai dan sukses khususnya. Kemudian acara atau kegiatan BGP-nya sampai selesai, mudah-mudahan diberi kekuatan, kesehatan dan kemampuan hingga dapat menyelesaikan BGP-nya. Tinggal 4 bulan lagi, insya Allah. Itu harapan kami. Dan akhir kata, apabila ada kata, mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Sudono disampaikan, terima kasih. Selanjutnya yaitu seminar diseminasi budaya positif oleh Ibu Niatun. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Marengan Daya 3 atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Marengan Daya 3 serta OPS SDN Marengan Daya 3. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, Senin tanggal 23 Oktober 2023, kita dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif yang merupakan rangkaian dari aksi nyata modul 1.4 yang merupakan proses dari pendidikan guru penggerak. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam beneran dari alam kegelapan menuju alam beneran. Pertama-tama, sebelum kita mulai, karena pada saat ini masih dalam suasana momen peringatan Hari Santri, saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional, di mana dengan tema kali ini, Santri Berjihad, Jayalah Negeri. Baik, sebelum acara dimulai, terima kasih kami ucapkan pada Bapak dan Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya guna hadir pada acara diseminasi budaya positif pada kali ini. Untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai acara ini. Baiklah, diseminasi budaya positif merupakan tindak lanjut dari aksi nyata yang saya akan lakukan dari modul 1.4 A.9 yang merupakan rangkaian dari program guru penggerak angkatan 9 tahun 2023.
Pada kali ini, konsep inti budaya positif pada kali ini meliputi yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3. Nilai-nilai kebajikan. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Motivasi perilaku manusia. 6. Posisi kontrol restitusi. 7. Keyakinan kelas. Dan 8. Segitiga restitusi. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yakni paradigma baru. Paradigma baru di sini merupakan pembelajaran dengan paradigma yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan bakat minat yang mereka miliki sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran diferensiasi di sini dapat diartikan pembelajaran yang mengarahkan pada kebutuhan murid atau kemampuan murid sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki, di mana kita sebagai guru hanya mengarahkan dan mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Jadi seutuhnya manusia itu diciptakan dengan segala keunikan dan segala kelebihan. Siswa kita memiliki kelebihan dan keunikan, maka dari itu siswa itu dari bakat dan minat yang mereka miliki harus kita gali dan kita kembangkan melalui potensi yang mereka miliki. Itu sedikit gambaran mengenai pembelajaran diferensiasi. Lanjut. Mengenai teori kontrol, di sini teori kontrol yang dijelaskan menurut Dr. William Blossom. Dia menjelaskan di mana teori tersebut menjelaskan bahwa budaya positif di sini merupakan ilusi guru untuk mengontrol murid, atau ilusi bahwa semua penguatan positif yang ada dan bermanfaat itu yang ada pada murid. Ilusi bahwa kritik yang membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter seseorang. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, sekarang bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus atau respon kepada pendekatan teori kontrol tadi yang dijelaskan oleh beliau. Nah, di sini ada pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Dia mengupas bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, maka skema dari paradigma tersebut akan berubah menjadi aspek tertentu yang akan menjadi sebuah realitas atau realitas. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa paradigma stimulus respon itu ada stimulus respon dan teori kontrol, di mana pada teori stimulus respon atau realita seseorang itu memiliki kebutuhan yang sama, tetapi menurut teori kontrol yang dijelaskan tadi itu kebutuhan tiap manusia itu berbeda. Itulah perbedaannya dari stimulus respon sama teori kontrol. Kalau menurut teori stimulus respon, semua orang melihat itu hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol, itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Nah, berikut adalah tabel-tabelnya, mungkin bisa disimak dan dilihat pada layar yang tersedia. Itu ada beberapa poin, kalau tidak salah 6 apa 8 poin. Nah, sekarang kita
beralih pada budaya positif atau disiplin positif. Menurut kita sebagai guru, kita tidak asing lagi dengan yang namanya kata disiplin. Biasanya seseorang yang memiliki disiplin itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Hal ini juga disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pernyataannya pertanggungjawaban atau parental legal itulah selalu yang menjadi sisian hak atau kewajiban dari seseorang yang memegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku dirinya dari segala hak dan kewajiban. Sekarang nilai atau makna nilai-nilai kebajikan dari universal. Secara sepintas, nilai-nilai kebajikan di sini merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai kebajikan tersebut seperti yang sudah dikemukakan oleh William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984, beliau menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Sedangkan menurut Diana Negosi, beliau mengemukakan bahwa dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dalam diri akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang ingin dicapai. Sekarang kita kembali 3 motivasi perilaku manusia untuk berbuat disiplin. Kira-kira di sini saya gambarkan kenapa seseorang bisa melakukan perbuatan atau bertindak atau berperilaku disiplin. 3 motivasinya berikut ini adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Mungkin motivasi ekstrinsik di sini beliau melakukan suatu disiplin karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindar dari suatu hukuman. Berarti sifatnya bukan dalam diri, tetapi karena ketidaknyamanan atau karena takut dia dihukum. Itu merupakan salah satu motivasi dari seseorang untuk disiplin. Selain itu motivasi intrinsik yang ada, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti niat tersebut tidak timbul atau tidak muncul dari dirinya, tetapi beliau melaksanakan tersebut karena adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sekarang motivasi intrinsik yang timbul atau dari keinginan. Keinginan di sini motivasi seseorang untuk berperilaku disiplin biasanya didorong untuk menjadi orang yang dihargai. Dihargai di sini berarti dihargai dirinya sendiri dan orang lain, serta ingin mengamalkan atau mewujudkan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu tadi nilai-nilai kebajikan universal yang sudah tadi disampaikan. Lanjut. Nah, sekarang di sini ada sebuah pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu disimak sambil lalu saya bacakan sambil lalu dilihat di layar. Di sebuah kelas ada seorang guru matematika dan seorang murid. Di sini Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya di sini Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursinya. Tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu sangat luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan
berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Seno. Kelasnya semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di dalam kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda atau Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva tadi? Kira-kira bagaimana? Tidak setuju. Tidak setuju atau setuju? Tidak. Tidak setuju. Nah, di sini Bapak Ibu menjawab tidak setuju. Kira-kira mengapa atau alasan apa yang dapat Ibu Bapak berikan? Salah satu, misalnya contoh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak setuju, tepatnya kurang setuju ya, dengan tindakan Pak Seno yang dilakukan kepada salah satu muridnya yang bernama Eva. Karena menurut saya ini Pak Seno kurang mengerti ilmu psikologi ya, terutama di psikologi anak. Di situ Pak Seno tidak harus bisa dikatakan dengan bahasa saya merundung anak didiknya karena ketidakmampuannya. Mungkin lebih baiknya Pak Seno memberikan motivasi seperti yang bisa disampaikan agar timbul motivasi dalam diri Iva dan mengingatkan teman-temannya untuk tidak melakukan semacam bullying sehingga menjatuhkan mental si temannya itu Eva. Itu menurut saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini Pak Jono menjawab tidak setuju dengan tindakan Pak Seno karena kurang memotivasi atau dia kurang menguasai yang namanya ilmu psikolog. Karena dengan memberikan tindakan seperti itu malah atau justru menurunkan semangat atau down dari siswanya yang bernama Ivan. Seperti itu ya Pak. Kira-kira ada yang menjawab lain selain tidak setuju? Atau setuju semua? Setuju semua? Oke, kalau setuju semua. Baik, sebelum dilanjut, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva dari pertanyaan atau jawaban yang telah tadi diluncurkan itu merupakan suatu hukuman atau konsekuensi? Yang lain gimana hukuman? Yang lain? Hukuman atau konsekuensi dari tindakan Pak Seno yang dilakukan terhadap Iva? Ada hukuman, ada konsekuensi. Lagi? Bu Sri mungkin? Apa Bu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Tinggal pilih aja, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Jono tadi konsekuensi. Baik. Sebelum masuk pada hukuman, konsekuensi dan restitusi, saya coba akan menanggapi pertanyaan tadi. Menurut saya sependapat dengan Pak Jono tidak setuju. Karena tindakan Pak Seno yang dilakukan itu merupakan suatu hukuman, di mana hukuman dapat cuma sifatnya sementara, dapat menghentikan perilaku anak dan dapat mengedonkan atau menurunkan dari semangat anak. Nah, kira-kira tadi yang dilakukan Pak Seno hukuman atau konsekuensi? Saya coba bantu jawab. Di sini merupakan suatu hukuman karena sifatnya itu berupa fisik. Fisiknya tadi beliau disuruh berdiri dan memegang hidung di depan kelas. Jadi di sini hukumannya berarti bersifat fisik, bukan? Nah, sekarang saya coba akan menjelaskan atau mengartikan. Baik, sebelumnya saya di sini bukan artinya menggurui Bapak dan Ibu. Saya di sini cuma mencoba menjelaskan apa yang saya dapat dari PGP. Di sini tadi saya coba akan mengupas semua tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apakah itu hukuman, apakah itu konsekuensi, dan apakah itu restitusi.
Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan yang tidak dilibatkan. Hukuman di sini bersifatnya satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau suatu keputusan, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, salah satu cirinya di sini hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis, di mana murid atau anak bisa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itulah yang dikatakan dengan hukuman. Melihat dari tadi contoh yang ada antara Pak Seno dan Iva, mengapa saya katakan tadi sebuah hukuman? Karena sifatnya di sini yang diberikan tadi berupa fisik. Jadi kira-kira itu pengertian dari hukuman melalui contoh konkret yang ada tadi. Bisa dilanjut selanjutnya. Sekarang konsekuensi. Nah, apakah itu konsekuensi? Konsekuensi di sini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh semua guru dan murid, di mana ada komitmen dari sebuah konsekuensi ini, atau ada sebuah kesepakatan antara seorang guru dan murid, di mana bentuk-bentuk konsekuensinya itu dibuat antara guru dengan murid yang sudah mengetahui sebelumnya apa konsekuensi akan diterima jika aturan atau kesepakatan tersebut dilanggar. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, sedangkan pada hukuman mungkin sifatnya jangka panjang. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misal, setelah 3 kali tugas tidak dikerjakan pada waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut atau akan kehilangan waktu untuk bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalan dari keterlambatan tadi. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Maka sikap guru di sini senantiasa memuliakan murid karena sudah ada konsekuensi atau peraturan atau kesepakatan yang sudah disepakati antara seorang guru dan murid. Lanjut, restitusi. Apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Lanjut. Nah, di sini mengenai pemahaman tadi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, saya coba akan membuat pertanyaan atau sebuah 3 topik. Di sini Bapak Ibu tinggal menyebutkan dari topik 1, 2, dan 3 yang saya sajikan. Bapak Ibu tinggal menjawab hukuman atau restitusi atau konsekuensi. Topik yang pertama. Datang terlambat ke sekolah keliling lapangan sebanyak 3 kali putaran. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa menjawab? Lagi selain konsekuensi? Datang terlambat ke sekolah mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali putaran. Jika itu ada kesepakatan sebelumnya, maka itu bisa untuk konsekuensi. Tapi jika tidak ada kesepakatan sebelumnya, ada hukuman. Berarti ada yang jawab seperti itu, ada hukuman atau ada konsekuensi. Nah, datang terlambat keliling lapangan sebanyak 3 kali putaran. Saya coba menjelaskan di sini termasuk hukuman. Karena kenapa? Ini sifatnya secara tiba-tiba. Berarti tidak ada kesepakatan sebelumnya. Jadi ini termasuk topik 1, termasuk dari contoh hukuman. Topik 2 bisa dilanjut?
datang terlambat ke sekolah ke lapangan 3 kali pertama. Ini merupakan tata tertib kayaknya Bapak Ibu. Ya, bukan ya. Di mana tata tertib, pada sebuah tata tertib itu tidak ada nilai kebajikan atau universal yang kita sepakati. Namun kenapa saya katakan hukuman? Karena tidak ada kesepakatan atau keyakinan kelas yang disepakati dalam itu. Cuma sifatnya aturan. Sifatnya aturan. Kenapa saya katakan hukuman? Sifatnya cuma aturan. Tidak ada konsekuensi atau keyakinan yang disepakati sebelumnya. Nilai-nilainya di sini kan tidak ada. Kenapa saya katakan hukuman? Karena nilai-nilainya tidak ada yang disepakati di sini. Topik yang kedua, Rina menyobek buku temannya dan harus mengganti. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Halo. Ayo, Rina menyobek buku temannya dan harus mengganti. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Pilihannya ada 2 alternatif. Konsekuensi atau hukuman? Yang lain? Ada yang jawabannya hukuman? Hukuman. Kenapa Bapak katakan hukuman? Karena direncanakan. Kalau sepemahaman saya, mengapa saya menyebut hukuman? Karena tidak ada kesepakatan karena tadi yang dikemukakan. Tapi juga kalau barusan mendengar juga kesepakatan tentang atau nilai-nilai yang didapat, jadi itu juga konsekuensi. Tapi saya tetap mengambil teori yang pertama karena memang sesungguhnya tidak ada kesepakatan karena mungkin ini kejadian yang menurut saya insidental, maka diberikan hukuman untuk mengganti. Itu jawaban saya. Terima kasih. Secara sepintas melihat kalimat yang ada di topik 2, Rina menyobek buku temannya dan harus mengganti. Berarti ini resiko dari sebuah perbuatan. Di mana resiko dari sebuah perbuatan sifatnya di sini secara tiba-tiba. Kalau sifatnya terjadi tiba-tiba, berarti di sini termasuk kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi. Menurut kalimat di sini, Rina menyobek buku temannya dan harus mengganti. Alternatif jawabannya hukuman atau konsekuensi. Menurut saya, sebuah konsekuensi. Karena apa? Di sini yang dilibatkan cuma 1 orang resikonya. Berarti yang dilibatkan cuma resiko. Berarti Rina menyobek buku. Berarti cuma Rina, tidak menyebut aspek semelas. Rina, berarti di sini sebelumnya sudah ada konsekuensi bahwa jika konsekuensinya mungkin di sini aturan kelas atau kesepakatan kelas dilarang merusak alat atau peralatan punya teman. Di mana konsekuensinya mungkin sebelumnya nanti kita akan bahas ada sebuah keyakinan kelas yang harus disepakati. Namun di sini karena sebuah topik yang cuma digubah hanyalah hukuman atau konsekuensi, maka saya ambil kesimpulan bahwa Rina menyobek buku temannya dan harus mengganti di sini termasuk konsekuensi. Karena cuma yang dilibatkan di sini Rina. Tidak ada keyakinan sebelumnya. Lanjut topik yang terakhir. Kayaknya ini hampir sama. Topik 1 sama 3 hampir sama. Rina terlambat ketika pelajaran PJOK dan harus push up. Kalau yang tadi sifatnya umum berupa aturan sekolah, tapi yang di topik 3 merupakan aturan yang disepakati antara seorang guru mapel dan seorang siswa. Kira-kira di sini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya betul, konsekuensi. Karena disepakati antara seorang guru mapel dan siswa. Konsekuensinya jika datang terlambat pada pelajaran PJOK, maka harus push up. Gimana kira-kira gambaran tentang hukuman dan konsekuensi? Sudah ada gambaran atau ada perbedaan kira-kira secara sepintas? Perbedaan antara hukuman dan Sekarang kita
lanjut ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yang dikenal dengan istilah survival. Yang kedua kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima, yang dikenal dengan istilah bahasa Inggrisnya love and belonging. Kebutuhan akan kesenangan atau fun, kebutuhan akan kebebasan atau freedom, kebutuhan akan penguasaan atau power. Baik, saya kupas sedikit mengenai 5 kebutuhan manusia. Lanjut Pak. Nah, contoh dasar dari kebutuhan tentang bertahan hidup atau survival di sini contohnya manusia butuh makan, butuh minum, butuh tempat, butuh pakaian, butuh keamanan, butuh kesehatan. Kira-kira dari kebutuhan untuk bertahan hidup di sini kaitannya karena dengan kebutuhan pokok, karena di sini menyangkut dengan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan masih banyak lagi yang lain. Mengenai kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima, love dan belonging. Di sini mungkin salah satu contohnya rasa diterima, rasa peduli, rasa berbagi, rasa kerjasama, merupakan menjadi bagian dari sebuah kelompok. Itu ada salah satu kebutuhan dasar manusia yang sifatnya berupa kasih sayang atau rasa diterima. Lanjut kebutuhan yang ketiga Pak. Nah, kemudian yang ketiga penguasaan atau power. Salah satu contohnya di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, memimpin, menjadi seorang pemimpin. Itu adalah kebutuhan penguasaan atau power. Kebutuhan yang keempat kebebasan atau freedom. Kebebasan di sini salah satu contohnya misalnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mengendalikan arah dirinya sendiri, dan lain-lain. Kebutuhan yang terakhir kebutuhan kesenangan atau bermain. Bermain. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar manusia yang kita miliki atau kita butuhkan, kira-kira gambaran yang Bapak Ibu rasakan seperti ini, seperti sekarang sama halnya enggak seperti 5 kebutuhan dasar yang saya paparkan pada saat ini? Salah satunya yang tadi kebutuhan makan hidup, kebutuhan kesenangan, penguasaan atau kebebasan. Kira-kira 5 kebutuhan dasar manusia yang kita miliki erat pada saat ini pada? Kira-kira kita butuh pada? Butuh sekali. Kita butuh makan dan minum untuk bertahan hidup. Kita butuh kesenangan atau fun untuk menghilangkan rasa stres. Itu yang fun kurang refreshing Kan masih banyak dan lainnya. Bermain, rekreasi merupakan salah satu dari kebutuhan atau kesenangan fun. Itu merupakan realita dari kehidupan kita yang saat ini kita butuhkan dan tidak bisa kita tinggalkan. Mungkin salah satu. Jika kebutuhan yang kita tinggalkan salah satu, maka mungkin akan timpang. Down, ada sedikit down. Lanjut Pak. Sekarang posisi kontrol restitusi itu juga ada 5. Mengenai restitusi di sini ada 5. Kemarin saya coba pada tugas PGP demonstrasi kontekstual. Di sini saya mencoba pada posisi kontrol kayaknya yang manajer sampai tugasnya. Namun posisi kontrol di sini saya akan jelaskan atau saya akan papar. Posisi kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama posisi kita sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol yang ada di layar yang harus atau wajib kita kembangkan sebagai seorang guru, kira-kira posisi kontrol yang nomor berapa? Kira-kira nomor berapa? Manajer. Nomor 5. Yang jawab manajer atau Indri ya? Bisa Indri. Selain manajer, ada yang jawab lain? mau nanya restitusi
prostitusi apa dulu? Kan sudah dijelaskan pada materi sebelumnya mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa di flashback, Pak? Pak, restitusi, Pak. Restitusi, Pak. Ya, nah, itu Ibu, restitusi. Oh, ya. Berarti dari tadi tidak paham. Ya, apa? Biasanya sudah sarapan, sekarang belum, jadi kurang konsentrasi. Oh, nanti kita sarapan bersama jam 10. Jujur kan? Baik, kita kembali pada 5 posisi kontrol. Tadi saya nanya kira-kira kita sebagai guru posisi yang manakah yang paling kita cocok di sini? Jawabannya kayaknya betul. Tadi Ibu Santi posisi manajer. Kenapa posisi manajer? Karena di sini kita di sekolah sebagai guru harus bisa menstabilkan dan memberi tindakan pada anak ketika anak melakukan satu kesalahan. Tetapi di mana langkah atau yang kita ambil itu bukan berdasarkan inisiatif kita atau hukuman yang kita berikan bukan atas dasar hukuman kita, namun kita kembalikan pada anak yang tadi. Kira-kira dari kesalahan tadi, posisi kita sebagai manajer ketika menemui anak melakukan satu kesalahan dan untuk membetulkan kesalahan tersebut, yang mengambil tindakan bukan kita, tetapi kita kembalikan pada anak tersebut. Kira-kira langkah atau jalan keluar apakah yang bisa ditempuh? Kemarin saya mencoba ada sebuah perselisihan di kelas 3 kalau tidak salah antara Sela sama Via. Ya. Pada waktu jam istirahat, Via kayaknya menyebut namanya bapak atau ibunya Sela kalau tidak salah. Akhirnya sempat berdebat, kemudian saya panggil, akhirnya mereka mengaku, terus tak tanya kenapa mereka sampai bertengkar seperti itu. Jawabannya yang Sela, dia menyebut nama bapak dan ibu saya, Bu, saya tidak terima. Terus saya tanya kembali ke Via, apakah betul kamu seperti itu, Via? Jawabannya si Via, iya Bu, saya tidak sengaja. Awalnya saya ingin bercanda. Terus tak kembalikan lagi. Di situ saya mencoba, jika saya posisinya juga di Sela, saya mungkin akan bersifat seperti Sela, akan membela diri dan sempat juga marah. Tetapi di sini saya coba mengamalkan dari posisi kontrol restitusi menjadi seorang manajer. Ketika saya menanyakan masalah tersebut, saya menstabilkan masalah tersebut, kemudian saya mengambil keputusan bahwa tindakan yang saya lakukan itu salah. Kemudian dari tindakan tersebut yang dia lakukan tadi, saya minta pertanggungjawaban. Kira-kira apakah betul tindakan yang kamu lakukan pada si Sela? Dia jawabnya, salah Bu, saya mengakui kesalahan saya. Saya awalnya ingin bercanda, cuma karena mungkin Sela tersinggung Bu, makanya dia tidak terima sampai sempat marah-marah ke saya juga, sempat emosi. Setelah saya tanya kira-kira dari perselisihan antara kamu sama Via, kira-kira langkah atau jalan keluar apakah yang harus kamu tempuh agar si Sela bisa kembali lagi bercanda gurau atau tidak lagi marah sama kamu? Jawabnya si Via, saya minta maaf Bu karena saya merasa bersalah. Dari situ saya mencoba, berarti di sini saya coba menjadi seorang posisi kontrol sebagai manajer. Di situ saya mencoba menstabilkan dan mengambil tindakan yang salah dari sudut masalah yang mereka hadapi. Akhirnya mereka menemukan jalan keluarnya. Akhirnya si Sela, si Iva, Via minta maaf pada si Sela dan akhirnya mereka duduk dan harmonis kembali. Dilanjut Bapak. Nah, di sini saya akan menyajikan sebuah video. Kira-kira Bapak Ibu bisa menyimak video dari 5 posisi kontrol yang ada tadi yang sempat saya
Tempat saya taruh di slide dan dipaparkan ke Bapak Ibu. Posisi yang pertama tadi adalah sebagai pembungkuk, kedua sebagai posisi merasa bersalah, tiga sebagai di flashback tadi ya, tiga sebagai teman, empat sebagai pemantau, dan lima sebagai manajer. Di sini akan saya sediakan sebuah video. Silakan Bapak Ibu menyimak video ini. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Katanya kamu tidak terlambat. Lama sekali aku ini. Dasar kemarin. Ya kamu terlambat. Siapa kamu terlambat? Nah, kita kan sebentar atau break sebentar dari video yang tadi saya sajikan. Kira-kira dari 5 posisi kontrol yang ada di sini, posisi seorang guru narai, kira-kira posisi kontrol yang mana? Pembungkuk, betul sekali. Bisa dilanjut videonya? Dari ekspresinya itu sudah kelihatan. Kenapa? Kamu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket, lihat kali sekalian. Itu penghargaan itu. Pergi ke lapangan basket. Nah, betul tadi dari sebuah video dari sebuah video yang saya putar, betul sekali. Di sini guru narai adalah posisinya sebagai pembungkuk. Kenapa dikatakan sebagai pembungkuk? Dari jeda atau mimik wajahnya aja sudah kelihatan dia merasa marah. Jadi posisi pembungkuk di sini ciri-cirinya adalah marah atau dengan mimik muka yang sangat menakutkan, dengan mata melotot, tidak atau suara kata yang begitu nyaring, begitu apa? Kalau Maduranya apa? Garang ya, menakutkan. Itu adalah salah satu contoh dari posisi kita sebagai pembungkuk. Dengan nada dan suara yang begitu keras, lantang, dan mimik wajah yang begitu garang. Itu adalah posisi dari ciri-ciri pembungkuk. Dilanjut Bapak, posisi selanjutnya. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ingat dia ngomong bapak kepala sekolah, Nak. Sangka ibu tidak bisa lihat kamu. Nah, gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren. Kamu suka ya ketemu bapak kepala sekolah? Nah, dari video tadi, kalau yang video tadi sebelum saya cut itu posisinya sebagai pembungkuk, dilanjut tadi Neamen juga sering-sering lambat lagi. Namun dari nadanya ibunya tadi
sudah agak menurun dari posisi yang pertama. Ya benar. Kalau posisi yang pertama dengan suara dan mata melotot, marah sama Naren, ketika berapa kali dia terlambat, posisi atau nada suara dari ibu guru Naren sudah mulai menurun. Mungkin bisa jadi. Nah, Ini agak stabil. posisi yang kedua sudah mulai menurun nadanya. Nah, kira-kira dari tadi, Naren, apakah kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu takut sering ditegur kepala sekolah. Dari di situ jeda waktu atau nada dari suara ibu guru Naren, kira-kira di sini masuk pada posisi kontrol yang mana? 5 posisi kontrol yang tadi, 1 pengukur, 2 pembuat rasa masalah, 3 sebagai pemantau, 4 sebagai teman, 5 sebagai manajer. Nah, dari video yang kedua, kira-kira posisi kontrol yang mana? Yang kedua, sudah jelas ya Bapak Ibu? Dari video yang tadi saya sampaikan, kira-kira bisa membedakan? Bisa dilanjut Bapak video. Sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Akan satu hari kalau kamu gini terus. Bisa jatuhan kalau harus Lanjut lagi dari posisi seorang penghukum, terus lanjut sama posisi merasa bersalah, lanjut lagi ke bawahnya, posisi yang ke bawah mulai agak menurun dan sudah agak perhatian sama si Naren. Kira-kira posisi apa yang terakhir tadi saya video? Teman dan pemantau, karena di situ sudah berkali-kali. Apakah kamu tidak kasihan sama ibu Naren? Sudah berapa kali? Jawabnya maaf bu, jawabannya. Bisa dilanjut Bapak sampai videonya berakhir. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan Lima ya. Wah, sudah jam berapa ya nak? Terlambat lagi ya saya. Sudah agak lemas, sudah agak lemas. Kita dikasih Tanggal 2 yang kemarin gajian ini. Saya memang terlambat bangun tadi, jadi tidak bisa lincah, tetap menutup jauh. Ya sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Salah bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Sekian Mbak, tidak lebih. Selamat pagi bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. paham bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik bu. Nah,
Ini posisi kita yang terakhir, Ibu. Bapak, coba dilihat dari sini. Selamat pagi Karen. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Karen? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk pindah rumah menyetel alat saya Bu. Baik, kalau Naren kamu alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, dari video tadi, kira-kira Bapak dan Ibu sudah memahami atau ada gambaran mengenai 5 posisi kontrol dari kejadian Naren sering terlambat datang ke sekolah. Dari posisi-posisi itu, kira-kira Bapak dan Ibu bisa menerapkan nggak? Insya Allah, yakin bisa. Semuanya itu bisa. Ketika Naren di sini terlambat, selain kita posisinya sebagai pemimpin, yang paling dominan pada posisi yang harus kita miliki di sini di posisi manajer. Kenapa saya katakan? Karena ketika Naren datang terlambat, yang dimintai pertanggungjawaban atas untuk kegiatan atau perilaku apa yang kira-kira Naren bisa lakukan agar tidak terlambat lagi. Di situ yang memutuskan bukan seorang guru, tetapi Naren sendiri. Dia berjanji akan menyetel alarm dan akan meminta bantuan pada kakak dan ibunya untuk membangunkan agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Tindakan yang diambil di sini dikembalikan pada Naren, bukan gurunya yang mengambil keputusan. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkannya nanti di kelas. Mungkin ketika menemui atau melihat atau menemui kejadian antara murid kita yang mengalami kejadian seperti Naren, maka selain posisi kita sebagai penghukum, alangkah baiknya posisi yang kita terapkan di sini adalah sebagai posisi manajer, di mana anak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikembalikan lagi ke diri anak masing-masing, sehingga dia akan merasa malu pada dirinya dan ingin mempunyai keinginan yang kuat untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Kira-kira begitu. Kalau cuma sifatnya penghukum, insya Allah anak cuma sifatnya sementara karena dia takut. Keesokan atau lain waktu bisa dia mengulangi lagi kesalahan yang sama. Tetapi kalau kita kembalikan ke diri anak, insya Allah anak dari hati, dari lubuk hatinya yang paling dalam, paling tidak ada keinginan untuk berubah dari situ. Kira-kira begitu gambaran dari 5 posisi kontrol. Bisa dilanjut? Belajar kelas. Tadi sempat saya kupas mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini saya akan coba kaitkan tentang keyakinan kelas. Mengapa
tidak peraturan kelas. Di sini mengapa saya tulis keyakinan kelas? Kenapa? Alasannya? Nah, di sini keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, dari nilai, dari dirinya sendiri. Tetapi kalau peraturan kelas itu sifatnya dibuat dan ditempel, konsekuensinya insya Allah akan menitik beratkan pada hukuman. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan yang mereka yakini daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang tertulis dan tanpa makna. Jadi di sini keyakinan erat kaitannya dengan nilai-nilainya, bukan peraturan yang hanya sebatas dibuat dan ditempel. Murid pun demikian, perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan yang ada di balik peraturan tersebut, tujuannya untuk apa, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang dibuat yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan dan tujuan mulianya. Jadi di sini saya cuma ketekankan pada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kenapa saya tidak tulis peraturan kelas? Saya tulis keyakinan kelas di sini karena mengatakan pada seseorang untuk lebih termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan kalau peraturan tadi sifatnya hanya sementara, mungkin disepakati antara guru dan murid, setelah disepakati mungkin ditempel, habis itu karena cuma mengikuti aturan, maka si anak bisa melanggarnya 1 atau 2 hari kemudian bisa mengulangnya kembali. Dari kejadian yang tadi atau video yang tadi disimak oleh Bapak Ibu. Nah, di sini saya kemarin sempat atau coba pada waktu mengisi kelas 3, saya coba kasih coret-coretan berapa orang, 9 orang anak kalau nggak salah, itu hadir semua. Saya coba kasih coretan kelas, coretan sebuah kertas. Saya coba pancing mereka dengan kelas impian yang seperti apakah kalian inginkan. Mereka ada yang menjawab kelas bersih, kelas aman, kelas yang banyak gamenya Bu, kelas yang tanpa tugas dan PR Bu, kelas yang tertib Bu. Nah, di situ macam-macam. Setelah ditempel mungkin tidak bisa saya zoom karena tulisan terlalu kecil waktu itu, kertasnya semua ada di sana. Nah, dari situ saya mengambil atau mencoba menyimpulkan dari mereka. Coretan dari mereka ada yang menyimpulkan kelasnya tertib. Bisa dicoba. Itu yang ada tempelan kertasnya sebelumnya. Itu berarti tetap berjalan kan? Nah, di situ ada yang menginginkan kelas aman Bu. Berarti aman di sini masuk nilai kebajikan apa tadi kira-kira? Kalau sudah kelasnya aman, tertib, kira-kira disimpulkan sama saya kemarin kelas yang disiplin. Saya kembalikan ke anak. Kira-kira kalau sudah kelasnya aman, tertib dan nyaman masuk ke nilai disiplin. Saya sepakati kemarin kira-kira disiplin mau kalian? Oh iya Bu, disiplin. Habis itu kelas yang bersih. Berarti di sini nilai kebajikan yang saya ambil atau simpulkan adalah nilai kebersihan. Kelas yang aman dan nyaman Bu, berarti nilai keamanan. Terus terakhir kalau tidak salah ada yang menjawab kelas yang mana yang kamu inginkan? Kelas yang aman sesuai dengan piket Bu, supaya kelas kita tetap bersih. Berarti di sini adalah kalau sudah melaksanakan piket tiap hari, nilai kebajikan yang saya dapat ambil